Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di sini satu tujuan, silaturahmi yang pertama, yang kedua saya ingin menunjukkan kayak gini loh belajar hari ini. Kayak gini loh cara-caranya, kayak gini loh trik-triknya. Walaupun nanti dalam penyampaian dari sekian banyak yang ingin kami sampaikan mungkin tidak tercover semuanya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sudah hadir di permukaan bumi, sudah merubah budi pekerti manusia, merubah akhlak manusia dari akhlak yang buruk pada saat itu ke akhlak yang mulia. Yang mana akhlak yang mulia itu adalah hari ini kita sudah dipertemukan di dalam satu wadah. Ada kepala sekolah, ada bendahara, ada guru, ada apa lagi Bu? Ada murid dan semuanya. Intinya semua kita pada hari ini bersaudara, seiman, seagama. Inilah yang kita harapkan. Dan apa yang kita tujuan hidup ini? Salah satu tujuan hidup kita ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa karena kita sudah menyebabkan menjadi seorang guru. Bapak Ibu yang saya muliakan, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hari ini sudah bersedia untuk mendengarkan presentasi tentang kegiatan kita hari ini, yaitu tentang praktik baik budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu kasih kurikulum, kemudian ada Ibu Bendahara, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita maju terlalu melangkah jauh, ada baiknya pertama saya ingin memperkenalkan kepada kita semua apa itu guru penggerak. Bapak Ibu ya, guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini ada 10 modul. Ada 10 modul. Apa itu? Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Masuk 2.1, 2.2, 2.3. Masuk 3.1, 3.2 dan 3.3. Nah, jadi dia melebar. Paham melebaran? Banyak. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang modul 1.4. 1.4 bisa buka ini. Nah ini, ya itu bagus. Kita mau memperkenalkan budaya positif. Hari ini kita mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Menurut Ibu, Bapak Ibu, sepaham Bapak Ibu aja, budaya positif itu apa kira-kira? Kebiasaan yang baik, Pak. Kebiasaan yang baik. Baik. Pak Mul sudah menyampaikan kebiasaan yang baik. Di sini tidak ada salah, Bapak Ibu ya. Berani berbicara kebiasaan yang baik. Menurut Pak Mul, kebiasaan yang baik itu kebiasaan baik yang bagaimana dan di mana kira-kira? Kebiasaannya aktivitas sehari-hari yang sifatnya positif, yang baik, yang kira-kira tidak menyalahi aturan atau norma-norma yang berlaku. Ya, selain itu Pak, kira-kira? Selain itu
selain norma tidak menyimpan norma-norma yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan agama, ada istiadat, gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semua. Apa itu budaya positif? Segala perbuatan-perbuatan yang dianggap baik, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Bapak Ibu, kita kan bukan guru penggerak nih. Ini udah bisa lupa Bapak Ibu. Ada modul 1.1 Bapak Ibu. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah kita pelajari. Kalau kita ikut guru penggerak, kita pahami nanti semuanya. Nah, kemudian ada modul 1.2. Apa itu? 1.2 adalah visi dan peran guru penggerak. Modul 1.3. 1.3 berhubungan dengan visi dan misi guru penggerak. Yang kedua adalah apa saya bilang yang kedua? Yang ketiga? Salah nih Bapak Ibu ya. Nilai dan peran guru penggerak yang kedua. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak, nilai. Yang ketiga baru visi. Yang keempat budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tolong perhatikan budaya positif kita pada hari ini. Nah, di eksplorasi konsep di budaya positif ini kita mempunyai ada 6. Yang pertama apa? Disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Nanti itu akan kita paham bersama. Kita di sini lebih kurang 1 jam lebih. Nah, kita akan terus belajar. Bapak Ibu yang perlu nanti dicatat, kiranya dapat dicatat supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah kita. Yang pertama ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini coba perhatikan sama-sama. Seandainya Bapak Ibu menggenggam tangan, kita genggam tangan kita, dan di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang paling istimewa yang tidak boleh orang lain ketahui. Genggaman ini ada sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Kemudian datang si penggoda, bukalah. Terus menggoda. Saya ingin pendapat Bapak Ibu. Apa pendapat Bapak Ibu? Bagaimana Ibu mendeskripsikannya tentang sesuatu hal kita hari ini mau memahami diri. Tolong tuliskan Bapak Ibu ya. Seandainya ada rahasia yang tertanam di tangan kita dan ada teman kita yang ingin mengajak supaya informasi ini terbawa keluar, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu dengan ajakan, bujukan, rayuan teman tadi, lepaslah genggaman tadi? Atau Bapak Ibu konsisten untuk tidak melepaskan rahasia ini kepada siapapun? Saya kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu. Silakan untuk menjawab. Santai ya Bapak Ibu, Bapak.
Oke Bapak Ibu. Kira-kira menurut siapa Pak? Sebelum saya menunjuk, ada kira-kira di antara Bapak Ibu yang berani membicarakan ini, menyampaikan ini? Nggak masalah Bu, aman dulu. Cerita aja, anggap biasa aja ini. Tetap mempertahankannya. Kenapa Ibu mempertahankan itu? Itu adalah satu prinsip kita bahwa apapun yang sudah kita rahasiakan itu jangan kita sampaikan kepada orang lain. Itu merupakan komitmen Ibu ya. Komitmen Ibu untuk mempertahankan rahasia tadi. Bagaimanapun rayuannya. Kalau kasih duit Bu, 1.000 misalnya, 2.000, 2 juta, 2 miliar, lain juta lagi ya. Kalau udah main duit dan lain juta. Nah, baik, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar teori. Nah, di sini yang ketiga coba Ibu. Sebenarnya siapa sih yang memegang kendali ini? Orang yang merayu atau kita yang punya bunga mentah? Kita ya. Kita. Jadi kalaulah memang ini merupakan punya kita, apapun keputusan bagaimanapun baik buruknya itu kita yang pertahankan. Ya, Bapak Ibu. Konsistensi. Bu Yus ada yang mau dibacakan? Ya, Bu? Bacakan aja Bu ya. Tidak akan melepaskan walau apa yang terjadi. Tidak, untuk lagu ya Pak. Iya, mantap kali. Ibu ini teman-teman artis pada masanya. Tapi terlempar menjadi guru, nggak apa-apa. Oke, berarti sekarang udah paham ya. Bagaimanapun rayuannya, mau dikasih duit 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, pertahankan itu. Pertahankan. Baik, lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah kebajikan yang menyeluruh. Apapun perbuatan kita yang disebut dengan kebajikan universal itu adalah kebajikan yang menyeluruh. Apapun tindakan kita, misalnya ketika pagi kita menyambut anak-anak didik kita, apakah itu sebuah kebajikan? Ya, kebajikan. Kenapa itu bisa disebut dengan kebajikan? Kira mungkin ya. Kenapa menyambut anak pagi itu bisa disebut dengan sebuah kebajikan? Karena itu menciptakan nilai yang positif untuk anak didik kita. Dengan caranya kita menyambut mereka untuk ke sekolah. Kan kita salam nih Pak, salam. Nah, anak kita mendidik anak-anak didik kita supaya anak didik kita saling menghormati yang lebih tua, terutama gurunya di sekolah. Ya, bagus. Bu, salam itu kan penghormatan. Jadi kalau hari ini anak usia dini sudah kita ajarkan untuk menghormati yang lebih tua, setelah dia menjadi orang, setelah dia tidak lagi di sekolah di tempat kita, setelah dia menjadi manusia yang seutuhnya, kalau seluruh Indonesia melakukan hal yang serupa seperti ini, insya Allah 2020 tahun akan datang atau 2045 yang disebut dengan Indonesia emas, semua anak sudah berbudi pekerti yang luhur, sudah menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universalnya sudah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan begini Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan tadi tentang poin yang kedua, tidak, dari jawaban saudara Husnaidi dan Bu Neti Herdadi tidak akan melepaskan apapun rahasianya Pak. Iya. Saya rasa kita sebagai tenaga pendidik kan bukan hanya kita yang ingin hidup menikmati atau menjabat, memegang suatu jabatan. Orang lain kan juga pendidik.
Apa salahnya jika kita memberikan itu dengan membicarakan penjelasan tentang hal-hal sebab dan akibat yang akan terjadi jika dilakukan hal itu. Oke, baik. Bapak, artinya kalau menurut Bapak bisa dibuka? Bisa dibuka. Oke, baik. Nggak salah itu. Ini pendapat. Kan nggak ada yang salah kita nih kan? Bisa dibuka apabila, kan apabilanya nih ya. Selama konsekuensi kita ini merupakan rahasia sekolah kita, itu tanda kita. Kalau kelas rahasia itu dan wajib menceritakannya kepada saya selaku pimpinan. Untuk apa? Untuk mencari solusi daripada rahasia-rahasia itu. Ketika kita berbicara masalah sekolah, maka rahasia itu harus kita jaga bersama. Untuk rahasia itu bisa kita bongkar bersama kita. Makanya keluar nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Menyeluruh. Kita bicarakan. Ini ada ART. ART ini cuma satu kelas untuk saya. Kalau kita rahasia, selamanya ini cuma satu kelas. Tapi karena kita ini adalah menyeluruh, apa salahnya hari ini saya teh, besok saya kopi, besok saya susu. Terbuka. Tapi terbuka untuk kita. Itu lebih kurang Bapak. Jadi boleh dibuka apabila memang keadaannya harus dibuka dan tidak selamanya harus ditutup karena ada rahasia-rahasia yang memang harus kita buka dan kita selesaikan secara bersama. Bapak Ibu, kita anggap disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal clear. Back to course. Sekarang kita masuk. Bukan saya nggak mau jelaskan sampai habis. Gak cukup waktu kita. Ini belajarnya 2 minggu. Kita belajarnya 2 jam atau 2 jam setengah. Tapi paling kurang Bapak Ibu sudah sedikit memahami. Yang kedua ada teori. Di sini lebih banyak kepada pendapat-pendapat ahli. Ya, teori, motivasi, penghargaan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Apa pula lagi nih keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu saya pakai keyakinan kelas? Ya, cerita aja, nggak apa-apa ya. Setahu Bapak Ibu, keyakinan kelas, yakin kita sama kelas, apa itu? Ada yang bisa jawab kira-kira? Nggak apa-apa Bu, kita kan bukan CGP. CGP harus tahu, kita bukan CGP. Ya gimana Bu? Melaksanakan seperti tugas piket, tanggung jawab terhadap ini Pak, meyakinkan itu seperti tugas piket, tanggung jawab, hadir tepat waktu, semua kegiatan atau yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kelas. Itu benar Ibu ya? Iya. Berarti segala sesuatu. Bapak Ibu sambil makan dan minum, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga minum juga nih, ada yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masak saja Bu ya. Tapi menurut saya gini Pak. Gimana nggak apa-apa? Keyakinan kelas itu kita dapat merubah paradigma pola pikir anak didik etika di dalam kelas. Jika kita masuk pada awal pertama kelas kita itu kurang baik, setelah kita berada di kelas kita berkomitmen supaya kelas itu lebih baik daripada sebelumnya. Itu keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas, ya kan? Semuanya udah bagus, ya. Kalau Bu Fira mengatakan keyakinan kelas itu segala sesuatu yang baik-baiklah. Apalah contoh yang baik, itulah keyakinan kelas. Kalau menurut Pak Kartono, keyakinan kelas itu hari ini udah baik. Gimana cara nih biar bisa lebih baik lagi? Ya, silakan Pak Ibu dibantu kalau ada rezeki ya, ya. Kalau nggak ada bagi lagi gimana caranya. Jadi begini, itu cuma pertanyaan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Kalau di sini udah nyambung sedikit lagi dari penjelasan Bu Fira, penjelasan Pak Kartono. Kok keyakinan kelas sih? Mengapa tidak peraturan kelas? Banyak ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu pembahasannya. Nggak mungkin kita bahas hari ini semua, ya kan? Jadi kita hanya membahas kenapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Bapak Ibu ingat 2 bulan saya di sini pada saat itu. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Ini sudah saya lakukan. Saya belum belajar. Kita semua belum belajar, tapi sudah saya buat.
Apa itu keyakinan sekolah berarti, bukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah? Pernah saya buat peraturan sekolah ini? Ya, betul. Coba ingat, pernah saya buat peraturan sekolah ini? Tidak ada saya buat peraturan sekali, Bapak Ibu. Yang ada saya bertanya sama Pak Kartono, sebenarnya di sini masuk jam berapa sih? Ingat kata-kata itu? Ya. 2 bulan setelah saya masuk. Masuk jam 7.30 Pak, catat 7.30 masuk. Artinya guru harus datang sebelum 7.30. Kalau setelah 7.30 berarti dinyatakan itu telat. Keyakinan sekolah. Apakah itu perintah saya? Keyakinan kita bersama, kesepakatan kita bersama. Itu ya. Itu teringat kali saya tuh. Mengajak Bapak Ibu untuk masuk 7.30. Saya nggak bilang, "Hei Bapak Ibu, kita masuk Panasari 7.30." Nggak pernah saya sampaikan. Kesepakatan. Beda loh Bu. Nanti saya tanyakan lagi nih. Apa sih beda kesepakatan dengan peraturan? Apa Bu kata? Kesepakatan. Bersama. Peraturan. Yang Ayo. kita buat sendiri. Cak. Ibu El. Kesepakatan kita bersama, Pak. Kok peraturan harus dibentukkan yang maksudnya harus kayak gitu. Siapa yang buat? Kita juga pas sekolah. Ayo. Hah? Coba Bu Nol mana Bu Nol? Makasih Bu. Saya itu Pak, kalau kesepakatan apa tadi? Kesepakatan sama peraturan, di mana beda? Kalau peraturan itu, Oh, keyakinan. kalau peraturan itu kepala sekolah yang menentukan. Misalnya masuk pukul 7.30. Ini peraturan di sekolah kita masuk 7.30. Selebih dari itu akan ada sanksi atau apa sebenarnya. Misalnya keyakinan kita dari diri kita sendiri. Habis itu kesepakatan dengan teman-teman bersama. Itu ya. Menurut saya. Ya. Ada lain pendapat lain? Udah betul tuh. Ingat kayak mana saya ngajak Bapak Ibu untuk berdiri di depan. Ada saya bilang, besok kayak mana pun cerita, mau hujan, mau enggak, petir, badai, berdiri di situ. Ada gitu saya bilang. Kita bagusnya, kayak mana cara kita menerima tamu di rumah? Itu pertanyaan saya. Kita belum belajar ini. Saya juga belum tahu ini. Tapi udah saya terapkan. Gimana kalau kita terima tamu? Sambut apa? Salam. Ya kan? Gitu kan? Oke, salam. Buat besok salam nyambut tamu kecil kita. Dah berjalan 1 bulan salam-salaman, betul? Saya tanya lagi dengan beberapa orang, kalau iya apa ini? Nyalam itu bagus dari sini pagar. Kalau di rumah, kalau kita nyalam tamu, nyambut tamu, bagus dari dalam rumah duduk kayak gini. Masuk kawan. Atau tamu datang kita kayak gini. Kan ini saya ilustrasikan kepada Bapak Ibu. Ibu Bapak jawab Pak. Atau dari luar lah. Mulai besok kita nyambut tamu di luar. Makanya ada di luar nyambut tamunya. Jadi hujan kayak tadi Bu. Gerimis bukan hujan, maaf ya. Gerimis. Kalau ibu sakit, besok nggak ngajar, lalu di sini boleh helm aman. Nah itu namanya kebijakan. Gak ada aturan itu. Kebijakan daripada kita sendiri. Kalau kita dulu pahamlah kita, ya. Jadi saya ngajak untuk nyambut tamu itu juga tidak perintah. Kesepakatannya. Maka saya berharap kesepakatan yang sudah kita buat kita jalankan bersama. Dan itu merupakan budaya positif. Bisa dipahami keyakinan yang mana? Peraturan yang mana? Saya. Jadi Bapak Ibu yang di kelas buat keyakinan. Buat kesepakatan bersama dengan mereka. Ini besok harus hafal. Oh, cerita. Gimana contoh misal keyakinan di kelas? Kamu lihat. Salah satunya masalah perkalian. Barangkali anak-anak kita nggak kita wajibkan harus, tapi barang siapa yang mampu menghafal kali-kali nilai plus, ada nilai tambah. Barangkali itu Pak, barangkali. Gitu, keyakinan. Iya. Berarti di sini menekankan ada nilai tambahnya. Iya. Kalau di olahraga bagaimana? Kalau kita buat keyakinan, Pak? Keyakinan yang bukan perintah kan? Kalau di olahraga kita melakukan pemanasan, contohnya, ya kan? Kita melakukan pemanasan. Keyakinan ini kita tanamkan pada anak-anak ini bahwasanya
bukan hanya di sekolah ini saja pemanasan gitu. Jadi pada saat dia ingin bersepeda di rumahnya, ingin mau jogging-jogging pagi hari Minggu, dia melakukan pemanasan untuk dia. Jadi tanamkan keyakinan pada dirinya bahwasanya pemanasan itu perlu sebelum olahraga. Tidak hanya untuk kegiatan olahraga di sekolah. Terima kasih. Baik, berarti di bidang olahraga menanamkan sama anak murid itu bahwasanya pemanasan itu perlu gitu ya. Jadi apapun kegiatan supaya otot-otot kita keram, dilakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Kalau main gebrak, khawatir otot keram, puskesmas jauh, jalan lumpur, biar nggak ada, misalnya payah baru misalnya kan. Jadi Bapak Ibu ya, oke, kita nggak banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu sudah agak sedikit mengerti apa keyakinan, dan ini kita lakukan nantinya. Intinya kan Bapak Ibu, kalau kita semua sudah baca, sudah memahami ini, semua kan? Coba Pak Jiri baca yang satu Pak Jiri. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Apa itu abstrak? Bayang-bayang, nggak konkret, nggak nyata. Konkret nyata jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum aja. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti ini kalau kita pelajari lebih dalam, anak yang datang ke kemarin Pak, itu pun nggak boleh kita salahkan dia. Ini yang dirinya, ya, memang itu pelajaran. Anak berantem, berdarah misalnya anaknya. Si A numbuk si B berdarah. Si A tidak boleh langsung kita jadi cemana kau ini. Marah mamanya, oh nggak boleh. Hari ini pembelajaran kitanya. Jadi caranya bagaimana? Karena apa? Sebelum dia numbuk, pasti dia berpikir ada sesuatu sama dia yang menjadi keyakinan dia. Maka dia tumbuh anak. Ada sebab akibatnya. Maka dia tanya orang. Mungkin orang gila mungkin ada seperti itu. Nggak ada sebab tumbuh. Semua anak ini kan unik. Segala perbuatan yang dilakukannya baik benar, baik salah, baik nggak salah, semua ada dasar sama dia. Bagaimana cara kita, tapi lebih dalam Pak ya belajarnya. Ini saya sampaikan sedikit aja. Ketika anak itu sudah nunggu anak orang berdarah, tanyakan sama dia, kok bisa kayak gitu? Jangan ada justice tuh dia. Kau jahat kali, palih kau. Kok bisa kayak gini nak? Kenapa masalahnya? Boleh kayak gitu, tapi kalau boleh jangan dibuka. Hah? Ada kata-kata boleh belum? Begitulah meyakinkan supaya anak itu jangan merasa bersalah dia. Kalau lantak ada kakinya. Kok itu berdarah? Gimana halusnya pembelajaran kita hari ini? Walaupun kita anggap ini nggak betul. Belum lagi nanti kita menghamba, guru menghamba kepada anak. Woi panjang ceritanya. Dalam kita orang aja yang namanya menghamba itu kan ketuan kalau sama murid itu kan, ketuan. Ternyata konsepnya nggak seperti itu. Kalau sepintas kita mendengar betul menghamba itu kita kayak gini yang murid. Ternyata enggak. Murid itu udah lahir kodrat dia bukan tabula rasa, bukan kertas putih. Setiap anak yang lahir itu sudah ada bibit kodrat sendiri udah ada. Kemarin saya contohkan, yang gambar, ada nengok bola, ada nengok melukis, ada nengok menjahit. Sudah ada sekarang. Tinggal lagi kita sebagai guru bagaimana mengangkat, menebalkan nilai-nilai kodrat yang udah ada sama anak tadi. Anak suka olahraga apa dia suka? Bola kaki kenapa? Dia lari sana, lari sini, lari sana. Nggak bisa dan dribbling bola. Berarti nggak ada hobi di situ. Tapi kalau dia model atletik itu yang lari itu Pak Neri ya. Ya bagus. Berarti kita selaku guru harus bisa memilah anak. Apa hidup pembelajaran di 2.2 kalau salah saya. Apa tuh? Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang memisah-misahkan anak. Gimana pula caranya? Masuklah kecil itu. Tahu? Gak boleh kelompok, panjang ceritanya. Dan berdiferensiasi ya. Nah, lanjut lagi kita ke nomor 4, nomor 5.
Prosedurnya di sini Bapak Ibu ya, panjang masih prosedurnya. Oke, nanti lebih dapat kita pahami lagi. Ini ada kata-katanya nih, contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nampak? Bisa besar kali ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kita ngajak orang tuh yang meyakini dirinya. Gimana biar orang tuh bisa belajar? Cara kita, kan guru. Habis itu nggak boleh sedih-sedih, harus senang. Melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan seterusnya. Boleh Bapak Ibu tengok. Nanti kalau perlu filenya ini bisa dipoto, atau kalau diambil nggak bisa Bu, karena ini ada LMS. Apa itu LMS? Learning Management System, pembelajaran jarak jauh, online ya. Nah, ini ya, ada keyakinan kelas 5, kelas 1, kelas 7, beda-beda dia. Kalau kelas 1 kayak gitulah dia kelas 1 contohnya Bu. Ya, Ibu kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 lebih kurang seperti itu. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah kayak gini. Udah ada bersikap positif ya. Sikap positif, menjadi diri yang terbaik. Contoh, kalau pacara dia bagus, hormatnya yang kayak gini lagi, harus kayak gini. Nah seterusnya. Kelas 7 SMP lain lagi. Pelan-pelan masuk. Ya. Kita kembali lagi udah keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia ada berapa? 5 Bu ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ada masalah Bu. Bukan masalah nih, pertanyaan pemantik ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Bingung deh. Ibu Ambar bingung. Siapa? Si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali minta bekal makan. Ngompas ya. Lebih kurang ngompas kalau bahasa keren ya. Makan siang mereka dengan paksa apa nih? Cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jawabannya, merujuk pada situasi di hadapan Ibu Ambar dalam konteks disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni. Ya Bu ya? Ini jawabannya Bu, ini jawabannya. Itu masalah. Kenapa? Apa itu kita lakukan? Jadi ibu harus mencari tahu dulu Doni kenapa kayak gitu. Jangan-jangan memang mamanya nggak kasih bekal, ya kan? Dan seterusnya lah. Nah, ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Baik Bu, contoh ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bu. Yang pertama bertahan hidup. Ini jadi kecil dengan apa? Inilah dia apa namanya ini? Ya Pak Ibu, bertahan hidup yang pertama, kebutuhan manusia. Gimana caranya bisa besar? Nah inilah pokoknya ini ya. Bertahan hidup, mempunyai kekuasaan. Ini besar dia nih. Sudah Pak, tangguh deh Pak.
bertahan hidup, penguasaan. Ada berkuasa kita. Berkuasa bukan artinya pimpinan ya. Di rumah kan juga kita berkuasa. Pada saat kita jadi emak, jadi emak. Pada saat jadi ayah, jadi ayah. Pada saat kita merintah anak, berkuasa kita tuh. Kasih sayang. Kita ingin juga dirasa, dikasih, disayang. Kemudian ada kesenangan, kebebasan. Ini adalah memang keadaan sesuai dengan hasil penelitian para orang-orang hebat. Bertahan hidup. Apa bertahan hidup? Memakan. Jadi kerja lah. Apa-apa aja kerja, pokoknya kerja. Yang menghasilkan duit. Itu adalah salah satu contoh untuk bertahan hidup. Orang gila itu bertahan hidup. Betul? Masih dia korek-korek tong sampah untuk mengisi perutnya. Makan. Naluri orang gila pun untuk bertahan hidup semua itu. Siapa yang nggak butuh senang? Ada duit beli emas, beli kereta bagus, beli mobil, beli buat rumah. Bebas. Ada ingin bebas kita sebenarnya dunia ini. Cuman karena terikat dengan peraturan, bebasnya tertahan-tahan. Kasih sayang dan penguasaan. Ya. Inilah dasar apa tadi? 5 kebutuhan dasar manusia. Baik. Ini nanti ada, kemudian kita balik nih, balik ke kos. Ini ada video Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tonton. Sama-sama kita tonton bersama apa maksud dari video ini. Tuh, mana videonya? Astagfirullah. Sebelum kita masuk ke video, ini ada masalah. Ini anak SMA, berarti ini jawabnya anak orang-orang SMA ya. Tapi ibu bisa jawab. Tisa sama Hana dipanggil masuk ke ruangan ibu kepala sekolah. Ibu Dewi ini kepala sekolah, oke? Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Sudah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, ini misalnya Bapak Ibu dari saya, jadi kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Tisa? Kita akan baca yang kedua. Yang pertama, kira-kira Ibu cuman memberi nasihat kepada siapa? Kenapa diberi nasihat? Karena dia Nasi Hana menggunakan kata-kata kasar. kalau dia ngeyel. Ibu kepala sekolah, si Tisanya ngeyel. Mana pernah saya Bu? Gak ada wah. Apa yang harus Ibu lakukan? Karena Ibu nasihat dari ceritanya. Semua orang bela diri. Kan pada saat saksi-saksi yang dengar dia ucapkan kata-kata kasar itu panggil. Panggil lagi. Panggil. Ya, bagus. Berarti intinya dipanggil dan di cross check, divalidasi, benar nggak ngomongnya, benar nggak ada di medsos, ada nggak screenshotnya, ada nggak buktinya. Jangan-jangan cuma karena orang nggak suka sama si Tisa, fitnah. Kan gitu. Cross check kebenarannya, validasi betul atau tidak. Kalau sudah benar semua, panggil dan ajak orang tuanya datang ke sekolah. Ini anak bapak begini. Artinya Bu, pendidikan ini nggak serta-merta guru. Ada lingkungan lagi. Ada orang tua rumah yang juga menjadi bagian daripada pendidikan. Coba kita dengarkan sama-sama. Masuk nggak suaranya?
Bu. Apa semua? Ini loh Bang. Pak, kalau masuk speaker ya Pak? Speaker ini masuk, emang nggak bisa? Nggak bisa nih? Ya sembari. Major. Oh, salah lupa. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum nih. Ini kita sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ah, dihukum. apa saya harus ke lapangan basket Bu? Dia lawan ya kan? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ipong itu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung marah, bahkan menyimpan dendam. Lebaran dia nggak datang ke rumah kita lagi nih. Dendam dia. Ah, lain malah tidak tahu. Nah, ini jadi nih. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Mas dia ya.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ya buat merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jangan kawan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi ini. Jadi Bapak Ibu, dari 5 contoh tadi, saya kepingin Bapak Ibu memastikan dengan 2 pertanyaan barusan. Ini Bu. Lima tadi Bu nggak lihat ya? Lihat. Ibu dan bapak guru hebat, posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ada 2 enggak pertanyaannya? Dan kelima, Posisi mana dia? Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Yang kedua, posisi mana yang bisa membangkitkan gairah murid lah kita bilang. Nah, menunjang motivasi intrinsik murid atau membangkitkan gairah murid. Posisi mana? Ada 5 posisi tadi Bapak Ibu ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Posisi mana kira-kira menurut Ibu yang paling ideal? Kenapa? Jadi maka dikatakan, kenapa? Kenapa Ibu pilih yang itu? Itu sekarang. Kenapa? Jadi alasannya. Nah, setelah itu terjawab, yang kedua, kira-kira posisi mana yang bisa menggairahkan anak-anak itu nggak dendam, nggak ketinggalan, sehingga dia akan melaksanakan kegiatan kita itu patuh. Janji cuma ada janji barusan. Sudah kerja di sini, sudah.
posisi tadi, 5 posisi kontrol, kira-kira yang bisa membangkitkan gairah anak itu posisi yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Walaupun yang terakhir, kenapa yang terakhir? Manajer tadi ya? Iya, Pak. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik dimotivasi dalam tubuh. Pada saat yang bisa menggairahkan anak yang mana? Kenapa yang kelima? Ya, tentu posisi manajer. Ibu Yuli. Nah, apa pertanyaan pertama? Dari 5 posisi kontrol tadi, Posisi mana yang paling ideal? coba posisi Kalau mana? menurut saya posisi merasa bersalah. Kenapa? Karena Pembuat merasa bersalah. Iya, posisi merasa bersalah. Karena pada posisi ini anak akan benar-benar diajarkan bagaimana cara menghargai waktu. Jadi anak-anak tadi bisa introspeksi diri bahwasannya apa yang dia lakukan setiap pagi, kegiatan setiap pagi itu sudah benar-benar dikontrol, sudah benar-benar dilakukan. Jadi untuk kedepannya anak tadi akan berusaha untuk tidak akan terlambat lagi. Itu Pak menurut saya. Baik, terima kasih ya, menyadarkan diri ya. Kalau menurut Bu Tipa, ada yang mau disampaikan? Malu Bu Tipa, ya? Ceritakan aja Bu, apa yang bisa menceritakan? Posisinya posisi manajer ya? Ya, manajer. Itu membuat siswa sadar diri dengan menghargai waktu. Itu aja Bu. Ya, baik, terima kasih penjelasan Ibu. Pokoknya sadar diri ya, sadar. Gimana? Ya, pertanyaan kedua. Kira-kira posisi mana dari 5 tadi yang bisa membangkitkan gairah anak? Menurut saya yang membangkitkan gairah anak itu adalah Pak posisi teman. Teman? Ya. Ya, gimana ceritanya tuh?
Di sini anak itu kita ajak untuk belajar atau untuk mematuhi peraturan di sekolah itu sebagai teman. Kita mengajak membimbing dia. Ayo nak, maksudnya harus kita dengan dia, tidak ada rasa kalau yang tadi di posisi ini yang pertama penghukum, kita kan menjatuhkan hukuman yang langsung ke dia. Kalau teman, kita mengajak dia untuk dekat dengan kita. Terakhir dia pun dengan kita, oh ya ibu itu kan sebagai teman aku apa yang aturan yang dilakukan ibu itu aku harus mengikuti karena aku kan menganggap dia sebagai teman. Jadi tidak ada ini Pak. Jadi yang menurut ibu yang bisa membangkitkan nilai intrinsik diri pribadi anak itu teman. Mampu membangkitkan gairah karena udah berkawan tadi. Iya. Tolonglah ibu. Nah masa kayak gitu kau ya kan? Ya nggak ada masalah. Berarti menurut ibu ini adalah sebagai teman. Kalau Bu Yus, yang terakhir pertanyaan yang bisa membangkitkan gairah anak. Kebetulan jawaban saya juga sama Pak, sebagai teman. Sama juga. Ada yang mau Bu sampaikan karena sebagai teman? Ya kalau kita menganggap kita teman, kita menganggap dia sebagai teman, jadi dia lebih terbuka dengan masalah-masalah yang dihadapinya Pak. Gitu Bu. Pak Rudi, yang bisa membangkitkan gairah anak, kira-kira kontrol yang mana? Posisi merasa bersalah. Gimana tuh maksudnya? Ya kalau di sini kan anak kalau kita bimbing dengan apa yang udah kita utarakan, dengannya anak dapat menyadari kesalahannya itu sendiri. Jadi ketika dia menyadari kesalahan itu sendiri, maka anak perlahan-lahan akan merubah dirinya. Oke, jawaban kita tidak ada yang salah. Tergantung cara pandang kita dalam menyikapi pertanyaan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ini ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin. Cara menanamkan disiplin positif pada anak. Kita tengok video. Kenapa Bu? Tenang Bu ya, namanya kita belajar. Salam dan bahagia ibunya Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menerapkan segitiga restitusi. Contoh kan, masuk anak nih ke ruang BK, dia merepet, marah aja pertama ini, tapi nanti dia lembut. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Nggak ada salahnya kan, nggak ada salahnya sih. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget.
saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu. Wajar lah katanya. Ada ibu bapak gurunya. Untung kamu tidak Nggak berpikir salah kayak. hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar. Dia hanya membentak saja. Udah bener padahal saya pasti bela diri. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ketawa ya Bapak. Masuk dan diri juga. Keluar dari studio dan ketawa. Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, validasi tindakan yang salah apa ini? Bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan. Jangan dihakimi, jangan dijastis. Dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kami bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting lagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif.
Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Oke Bapak Ibu, perilaku yang salah anak itu, tapi kaitkan dengan keyakinan-keyakinan sekolah kita. Walaupun dia udah salah, tapi kaitkan. Orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tanyakan sama yang membuat masalah tadi. Mau nggak perbaiki yang di depan? Nah, udah lah yang udah. Jadi jangan lagi ya. Yuk sama-sama kita perbaiki kesediaan. Pemecahan masalah sebisa mungkin Pemecahan masalah. Usaha. Untuk adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apakah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dalam kita pahami kan, dan kita pelajari bahwasanya ada di sekolah itu istilah segitiga restitusi. Apa itu dalamnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Semuanya itu kita sebagai guru, manajer, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas harus mampu menumbuh kembangkan anak dalam bidang yang pertama, tanggung jawab sama anak itu. Yang kedua, mereka harus bisa percaya diri. Dan yang ketiga, mereka harus mampu untuk berdikari mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pembelajaran 1 jam lebih ini tidaklah sesempurna mungkin yang kita harapkan. Tapi paling kurang hari ini Bapak Ibu sudah sedikit mendapat gambaran apa itu segitiga restitusi, apa itu tadi 5 kontrol pada murid, ya. Kemudian apa itu budaya positif lainnya yang hari ini kesemuanya itu ada terletak di LMS. Ada 10 modul di calon guru penggerak. Kalau Bapak Ibu kepingin lebih tahu lebih dalam apa itu tentang modul 1 sampai modul 10, yuk sama-sama kita mendaftar di calon guru penggerak
angkatan berikutnya. Terutama yang muda-muda, yang mempunyai kesempatan, yang sudah punya NIP, yang sudah memiliki kesempatan waktu jenjang bekerja. Enak, bahagia kita. Oh, dikatakan orang ribet, sibuk, benar kalau manajemen waktunya tidak dapat dikuasai. Kalau manajemen waktunya sudah dapat dikuasai, semua bisa. Walaupun setelah bangun tidur, laptop, mau tidur, laptop, siang orang tidur, kita laptop. Ya begitulah saya hari ini. Tapi mudah-mudahan, kalaulah hebat kali saya mengajak Bapak Ibu, tidak ada kerjasama di antara kita. Ya. Jadi inti dari semuanya ini, bagaimana Bapak Ibu guru harus bisa menjadikan anak-anak murid kita di kelas mempunyai sifat tanggung jawab, kemudian percaya diri dan bisa berdikari mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 1 jaman lebih kita mungkin melakukan diskusi pembelajaran tentang modul budaya positif. Ada yang mau ditanyakan kepada saya? Atau sudah bengong, sudah bengu, sudah nggak tahu lagi? Atau memang nggak seru? Saya berharap pembelajaran tadi memang dapat dimaknai lah. Enggak pun sesempurna mungkin, sedikit kita ambil. Ambil sedikit-sedikit aja. 6 bulan ini belajarnya berapa nih? Semuanya ya, semua 6 bulan. Sementara kita cuma 1 jam, ya Pak Ibu. Tapi kan ada gambaran-gambaran sedikit ya. Oh kayak gini. Oh menghukum boleh, tapi dengan masanya. Sebaiknya kita jangan jadi penghukum, jadi penghukum ya. Sebaiknya jadi menjadi seorang teman. Ada mungkin sebagian menjadi seorang manajer. Suka hati, sesuai dengan pemikiran kita masing-masing. Intinya anak-anak bisa 3 hal tadi, apa tuh? Tanggung jawab, percaya diri, berdikari mandiri. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai kita di sini untuk belajar lebih paham siapa kita. Siapa kita? Hari ini kita seorang guru. Apa sih guru itu sebenarnya? Guru itu tugasnya bukan menuntut, tapi menuntun. Besok berpegang kayak gitu. Jadi bagaimana? Buatlah PR. Belajar apa? Ya, tuntun. Ada istilah 3 di filosofi Gajah Dewantara. Ingat? 1. Ingar sosum tulodo. 2. Ingmadia mangunkarso. 3. Tuturi handayani. Paham semua maknanya? Ingar sosum tulodo apa itu? Dorong dulu ya. Dorong anak-anak. Yuk terus. Kita akan nengok tuh. Begitu ya? Yang kedua, ingmadia mangunkarso. Kita di tengah nengok. Mana tadi? Mana? Oke. Tuturi handayani. Kita jadi panutan dan kita bagus nih, bagus. Tinggal cara Bapak Ibu menebalkan. Anak itu sukanya olahraga, tebalkan terus. Gimana anak-anak Jawa ke Jakarta hari ini? Cuma loncat-loncat aja ya dia. Menang itu dari Banda Aceh ke Jakarta hari ini sama Pusulan ini. Ya. Matematika bagaimana? Kan cuma 4 matematika itu, apa tuh? Kali, bagi, tambah, kurang, selesai. Bisa itu berarti bisa semua. Tinggal lagi penjelasannya. Jadi Pak Ibu, yuk kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini adalah guru. Jangan menuntut tapi menuntun. Menghamba kepada murid, bukan berarti kita harus hormat kepada murid, tidak. Tapi kita harus memahami dia tuh kayak mana. Ada tuh anak murid kelas 1 yang udah ngadu rengek-rengek tuh. Mau dia kayak mana nih? Ajak, jangan kalau itu pengadu, salah. Kalau kita tengok-tengok di media sosial, tidak ada anak yang tidak tahu. Semua anak bisa. Tinggal lagi cara mengajarnya mungkin belum betul. Waktu yang diberikan nggak cukup. Itu aja. Anak Papua bisa pandai segitunya. Heran kita pun. Ini dari Facebook itu kan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya berharap Bapak Ibu bisa bertanya kembali kepada saya.
Dan nanti setelah ini besok kita evaluasi. Saya kepingin pahami Bapak Ibu semuanya, apa rencana tindak lanjut Ibu untuk kegiatan berikutnya. Boleh ditulis masing-masing nanti di kertas, sampaikan kepada saya rencana Bapak Ibu dengan sudah melihat video pembelajaran ini. Dan rencana ini kita berharap bisa kita tumbuh kembangkan sembari kita hidup di sini dan mengembangkan pendidikan. Kalaulah 23 sekolah di wilayah Majapahit dan Banda Mulia bisa melakukan hal yang sama seperti kita, yakinlah Majapahit dan Banda Mulia akan lebih maju dibandingkan wilayah dan kecamatan-kecamatan lain. Demikian Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf segala kesalahan penyampaian. Yang benar ini datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah kegiatan membersamai kegiatan ini tentang budaya positif resmi hari ini kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.